Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nura Farizki Pratama dan selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang DHCP dan juga ARP. Nah, untuk materi yang akan kita bahas itu ada yang namanya konsep DHCP, lalu ada tipe DHCP, cara kerja DHCP, lalu di sini ada konsep ARP, cara kerja ARP, dan yang terakhir itu posisi ARP pada OSI model. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. DHCP Konsep. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah cara otomatis untuk memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan ke perangkat dalam satu jaringan, tanpa harus diatur satu persatu secara manual. Secara umum, DHCP bekerja dengan prinsip client-server. Perangkat seperti komputer, laptop, atau HP disebut sebagai klien. Sedangkan perangkat yang membagikan IP disebut DHCP server. Biasanya itu ada router atau server jaringan. Saat sebuah perangkat terhubung ke jaringan, perangkat tersebut akan meminta alamat IP, lalu server DHCP akan memberikan IP yang masih tersedia. Proses ini terjadi melalui beberapa tahapan yang dikenal sebagai proses DORA, yaitu Discover, Offer, Request, dan juga Acknowledge. Discover itu dia klien mencari server DHCP. Offer, server menawarkan alamat IP, lalu Request, klien meminta IP yang ditawarkan, dan Acknowledge, dia server itu menyetujui dan memberikan IP tersebut. Dengan DHCP, pengelolaan jaringan jadi lebih mudah karena tidak perlu men-setting IP manual satu persatu, lalu dia juga mengurangi kesalahan konfigurasi, lalu dia juga mempercepat koneksi perangkat ke jaringan. Selain alamat IP, DHCP juga bisa memberikan informasi lain seperti subnet mask, lalu ada default gateway, dan juga DNS server. Contohnya, saat kamu menghubungkan laptop ke WiFi di rumah atau sekolah, kamu biasanya langsung terhubung ke internet tanpa setting apapun. Itu karena DHCP otomatis memberikan semua konfigurasi yang dibutuhkan. Jadi singkatnya itu, DHCP adalah sistem yang mengatur pembagian alamat IP secara otomatis agar perangkat bisa terhubung ke jaringan dengan cepat dan efisien. DHCP Type. DHCP yang sudah kita jelaskan tadi yaitu Dynamic Host Configuration Protocol adalah bagian-bagian penting yang membuat sistem DHCP bisa bekerja dengan baik dalam jaringan. Nah, untuk tipe yang pertama itu ada DHCP server, yaitu perangkat yang bertugas membagikan alamat IP dan konfigurasi jaringan ke klien. Server ini menyimpan daftar IP yang bisa digunakan dan mengatur siapa dapat IP apa. Nah, yang kedua itu ada DHCP client, yaitu perangkat yang menerima IP dari server, seperti komputer, laptop, atau HP. Klien akan otomatis meminta IP saat terhubung ke jaringan. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir, ada DHCP relay, yaitu perantara antara klien dan server jika berada di jaringan yang berbeda. Relay meneruskan permintaan dan balasan DHCP agar tetap bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja DHCP. DHCP adalah proses otomatis pemberian alamat IP dari server ke klien agar bisa terhubung ke jaringan. Mekanismenya dikenal dengan proses DORA yang sudah saya sebutkan tadi, yang berlangsung berurutan seperti ini. Nah, jadi di sini sudah saya jelaskan tadi bahwa DORA itu ada 4, yaitu Discover, Offer, Request, dan Acknowledge. Nah, di sini kita akan menjelaskannya lebih detail lagi. Discover, yaitu dia mencari server. Saat perangkat atau klien pertama kali terhubung ke jaringan, dia belum punya IP. Nah, maka dia akan mengirimkan broadcast untuk mencari DHCP server tersebut. Lalu yang kedua itu offer, penawaran IP.
DHCP server yang menerima permintaan tadi akan merespon dengan menawarkan alamat IP yang masih tersedia, lengkap dengan informasi lain seperti subnet mask, gateway, dan DNS. Lalu yang ketiga itu ada request, yaitu permintaan IP. Nah, si klien memilih salah satu tawaran jika ada lebih dari satu server, lalu mengirimkan permintaan ke server tersebut untuk menggunakan IP yang ditawarkan. Lalu yang keempat, itu ada acknowledge, persetujuan. Server menyetujui permintaan klien dan secara resmi memberikan IP tersebut. Setelah itu, klien bisa langsung digunakan untuk berkomunikasi di jaringan. Selain itu, DHCP juga punya konsep lease time, yaitu masa sewa IP. Artinya, IP yang diberikan tidak selamanya milik klien. Lalu setelah waktu habis, klien harus memperbarui atau renew IP ke server. Dan yang terakhir itu, jika tidak diperpanjang, IP bisa diberikan ke perangkat lain. Jadi langsung saja kita lanjut ke materi keduanya, yaitu ada ARP. Nah, di sini kita akan membahas tentang ARP konsep. ARP atau Address Resolution Protocol adalah mekanisme dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC pada jaringan lokal LAN. Secara sederhana, saat sebuah perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain di jaringan, ia biasanya hanya tahu alamat IP tujuan, bukan alamat fisiknya atau MIC. Nah, disinilah ARP bekerja sebagai penerjemah. Ketika perangkat, misalnya komputer ya, ingin mengirim data ke IP tertentu, ia akan mengirim ARP request ke seluruh jaringan broadcast yang isinya kurang lebih siapa yang punya IP ini. Perangkat yang memiliki IP tersebut akan membalas dengan ARP replay berisi alamat MAC miliknya. Setelah itu, alamat MAC tersebut disimpan sementara di tabel ARP, yaitu ARP cache, supaya tidak perlu bertanya lagi saat komunikasi berikutnya. Dalam praktiknya, ARP punya beberapa komponen penting. Ada ARP request, yaitu permintaan, ARP reply, yaitu balasan, dan juga ARP table atau cache yang menyimpan hasil pencocokan IP dan MAC. Selain itu, ARP hanya bekerja di dalam satu jaringan lokal. Dia tidak bisa melewati router. Jadi, intinya, tanpa ARP, perangkat di jaringan tidak akan tahu kemana harus mengirim data secara fisik meskipun sudah tahu alamat IP tujuan. Lalu di sini ada cara kerja ARP. ARP yaitu sebenarnya cukup sederhana, tapi sangat penting dalam komunikasi jaringan. Saat sebuah perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain, prosesnya berjalan seperti ini. Awalnya perangkat hanya mengetahui alamat IP tujuan, tapi belum tahu alamat MIC-nya. Karena pengiriman data di jaringan lokal butuh alamat MIC, maka perangkat akan mengecek dulu di ARP cache, yaitu tabel ARP. Kalau sudah ada pasangan IP MIC, langsung dipakai tanpa proses tambahan. Kalau tidak ditemukan si IP-nya tersebut, perangkat akan mengirim ARP request ke seluruh jaringan broadcast. Isinya itu kira-kira seperti tadi. Siapa yang punya IP, misalkan IP-nya itu di sini 192.168, X-nya ini bisa kita ganti misalkan 192.168.50.1. Nah, siapa yang punya IP tersebut? Nah, beritahu saya alamat MIC kamu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman jika menggunakan dialog. Semua perangkat di jaringan menerima pesan ini, tapi hanya perangkat yang memiliki IP tersebut yang akan merespon dengan ARP reply. Balasannya berisi alamat MIC miliknya. Setelah itu, perangkat pengirim menyimpan pasangan IP dan MIC tersebut di ARP cache. Lalu dia menggunakan alamat MIC itu untuk mengirim data ke tujuan. Proses ini membuat komunikasi jadi efisien karena tidak perlu terus-menerus broadcast setiap kali kirim data. Singkat alurnya itu, pertama cek ARP cache, lalu jika tidak ada kirim ARP request. Lalu yang ketiga itu terima ARP reply, lalu kita simpan di ARP cache dan terakhir itu kirim data ke MIC tujuan. Nah, ARP pada OSI model.
Posisi ARP di dalam model OSI memang agak unik karena tidak benar-benar pas di satu layer saja. Secara umum, ARP berada di antara dua layer, yaitu layer 3 network karena menggunakan alamat IP, layer 2 data link karena bekerja dengan alamat MIC. Namun, dalam praktiknya, ARP lebih sering dianggap berada di layer 2 data link karena tugas utamanya adalah menerjemahkan IP menjadi MIC agar data bisa dikirim di jaringan lokal. Penjelasan alurnya seperti ini. Saat data dari layer 3 network ingin dikirim, sistem butuh alamat MIC tujuan supaya bisa dibungkus dalam frame di layer 2 data link. Disinilah HRP bekerja, yaitu menjembatani antara IP layer 3 dan MIC layer 2. Jadi bisa disimpulkan, ARP adalah protokol penghubung, yaitu bridge, antara layer 3 dan layer 2. Sering disebut berada di layer 2, tapi fungsinya itu adalah lintas layer. Kalau mau diingat gampang, yaitu ARP sama dengan penghubung IP layer ke MIC layer. Nah, mungkin teman-teman sekian saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, karena saya masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.